datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu ketiga bulan September 2025. Oke, buat para Capricorn coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta barikan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Capri, mari kita cek ada apa aja di minggu ketiganya kamu. Oke Capri, aku melihat di minggu ketiga ini ada sesuatu yang ini terkait dengan kejujuran seseorang ya. Aku melihat ada yang mencoba untuk berbohong sama kamu. Ada yang mencoba untuk bersikap tidak adil sama kamu. Ada yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang katakanlah gak bertanggung jawab terhadap dirimu gitu. Ada tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang mungkin akan terjadi, yang akan kamu jumpai gitu ya, dan kamu kalau aku lihat pasti nggak akan suka banget ya. Cara Capri orangnya terang-terangan di sini apa adanya, to the point gitu ya. Ya enggak, jujur-jujuran, dan di sini ini sesuatu yang akan bikin kamu katakanlah bisa jadi marah gitu ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat bahwa ada semacam konflik yang akan terjadi antara kamu dan seseorang. Mungkin terkait dengan ini semua, bisa jadi seperti itu. Yang dimana aku melihatnya jarang-jarang Capri itu bisa marah ya. Tapi kalau udah terkait dengan suatu pertanggungjawaban yang gak diberikan oleh seseorang gitu ya, ketidakadilan, kebohongan, kamu pasti marah. Ini menimbulkan konflik intinya sih kalau aku melihatnya gitu. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat ada sesuatu yang akan stagnan di sini. Stagnan, ada beberapa hal yang pada akhirnya belum bisa terselesaikan. Apakah mungkin terhambat dengan masalah di sini? Yang pertama bisa jadi ya. Dan aku melihat di minggu ketiga ini memang juga kamu agak burn out gitu ya, capek, lelah. Capri ini aku melihat nggak hanya capek secara fisik, tapi capek secara pikiran juga, secara hati juga di sini ya. Beberapa tuh kayak lelah banget, beberapa kayak stres banget gitu. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat ada sesuatu yang terkait dengan miskomunikasi ya. Aku melihat ada potensi miskomunikasi bisa terjadi antara kamu dan seseorang. Miskom ini terjadi karena keraguan-raguan di sini dalam menilai ya. Keraguan-raguan kamu dalam menilai seseorang bisa membuat penilaian kamu terhadap seseorang itu buruk ya, dan mungkin bisa berakibat lagi kepada adanya sentimen ya, seperti itu. Terus juga di minggu ketiga ini Capri, aku melihat ada sesuatu yang terkait dengan keberanian juga yang pada akhirnya bisa kamu wujudkan gitu. Keberanian bisa diwujudkan gak tuh? Mungkin bisa jadi selama ini kayak Capri ini udah apa ya istilahnya, bisa jadi bukan takut juga, ada hal-hal yang terkadang belum berani buat kamu laksanakan gitu ya, entah itu pengambilan keputusan atau di sini kamu masih belum berani untuk menilai sesuatu atau fight dengan sesuatu. Tapi di minggu ketiga ini aku melihat pada akhirnya kamu berani gitu ya. Karena apa? Karena kamu fokus. Ketika kamu fokus, ketika kamu menemukan tentang siapa dirimu yang sesungguhnya, kekuatan yang ada di dalam dirimu gitu kayak pria. Aku melihat di sini keberanian ini muncul. Oke. Keberanian ini muncul. Dan keberanian kamu ini seharusnya dapat menyelesaikan banyak hal yang tertunda di sini ataupun konflik di sini gitu. Memang ketika masalah bisa selesai nantinya, yang di awal-awal ini tadi ya, banyak masalah aku lihat di minggu ketiga ini lumayan gitu ya, nggak banyak tapi lumayan ada.
Kamu memang akan kecewa, dan kamu akan meninggalkan dengan begitu saja yang membuat kamu kecewa tadi. Contoh masalah miskom gitu ya, atau hal-hal yang bikin kamu stres di sini, atau konflik yang bikin kamu jadi geram di sini, atau ketidakpertanggungjawaban seseorang yang bikin kamu marah di sini gitu. Oke. Kamu akan lebih milih untuk meninggalkan dibandingkan fight gitu. Setelah kamu menjelaskan segalanya lah gitu ya, kamu meninggalkan. Nggak yang menyelesaikan masalah tuh dengan keluar-keluar Capri, itu nggak kayak yang emosi. Awalnya kan kamu udah emosi gitu ya, tapi ternyata kamu nggak berusaha untuk memanfaatkan emosi itu untuk kamu terus masalahnya nggak selesai. Nggak sih, kamu lebih kepada yang aku lihat kayak ya udah gitu, dibicarakan baik-baik, apapun itu masalahnya, udah itu ya udah selesai, tinggalkan gitu ya. Oke, karena daripada nggak selesai kayak di sini tadi kayak kartu ini. Terus di minggu ketiga ini aku melihat banyak hal yang coba Capri lepaskan. Kayak kamu tuh suntuk banget gitu ya, kayak ingin bebas gitu, kayak ingin menemukan kembali tentang Capri yang sesungguhnya. Kamu ingin bisa menemukan kembali semangatmu yang dulu. Kamu ingin memiliki kekuatan sebagai Capri yang kayak biasanya gitu ya, karena mungkin lagi dihadapkan oleh berbagai macam masalah. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat ada hal-hal yang akan menggantung di sini terjadi sama kamu. Apakah penyelesaian masalah bisa jadi seperti itu? Oke, ada sesuatu yang ingin kamu lepaskan tapi belum bisa. Hanya kamu pause untuk sementara waktu, sepertinya butuh banyak pengorbanan dari sisi pikiran, tenaga ya, dan waktumu untuk menyelesaikan masalahmu di awal-awal ini tadi. Oke. Jadi aku melihatnya di sini apapun itu, intinya Capri di minggu ketiga ini hanya mencoba untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang bisa merugikannya, dan fokusnya adalah untuk melepaskan beban-beban yang ada. Gimana pun caranya masalah selesai, beban-beban selesai, tapi tanpa perlu ada banyak emosian gitu ya. Hanya butuh solusi dan mencoba untuk jadi Capri yang punya kekuatan seperti biasanya gitu. Kamu sangat melindungi dirimu, protect banget di sini ya. Intinya Capri mau gimana pun masalah yang kamu hadapi, semoga di sini kondisi keuangan juga semakin menguat teman-teman ya, gak terpengaruhi oleh masalah yang ada. Amin ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capricorn di minggu ketiga ya, September 2025. Yang pertama, di sini kamu dipesankan katanya coba tuh ya, kalau kamu tuh lagi ada masalah, coba banyakin kayak ngomong gitu sama diri sendiri. Terkadang kan ada orang-orang yang memang terbiasa berbicara dengan diri sendiri ketika lagi ada masalah ya. Jadi ketika kita berusaha untuk komunikasi gitulah dengan diri kita ya, terkadang kita tuh bisa tahu loh teman-teman, oh seharusnya aku tuh melakukan ini kali ya gitu. Dan ini dipesankan ke kamu, coba kamu tuh kalau ada masalah komunikasi gitu dengan dirimu ya, bergelutlah dengan pikiranmu ya, karena terkadang disitulah solusi akan hadir gitu, ketika Capri bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Terus yang kedua di sini, kamu juga dipesankan buka hatimu dan terima segala cinta yang ada di sekitarannya kamu ya, terima segala hal yang hadir, support yang hadir juga. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan tuh kan, dengarkan nasihat-nasihat baik yang datangnya dari dirimu. Jadi nasihat itu nggak hanya datangnya dari orang lain, tapi juga bisa dari diri kita sendiri, dan itu juga patut kita dengarkan. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capri di minggu ketiga ya, bulan September, energi paling kuat zodiaknya ada dari Cancer, terus ada Libra, ada Leo. Itu aja buat zodiaknya di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini kan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.